Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تدعني يا أخي Pendengar Nuran yang baik, ini adalah sekelumit kisahku yang insya Allah dengan ini semua aku sangat berharap dapat menggugah hati-hati kita yang hingga hari ini tidak mampu membagi waktu dengan baik, دنا حولي ظلام sehingga banyak hal yang kita abaikan yang konsekuensinya besar akibat dari ketidakmampuan kita memanage waktu tersebut. دربي Aku adalah seorang suami dari seorang istri yang bernama Salma. نور Kami menikah 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2005. فجر طالع منه أبصرت طريق Pendengar Nuran yang baik, pernikahan kami seperti pada umumnya melalui proses yang syar'i sebagaimana anjuran Islam. Karena alhamdulillah kami berdua terlahir dari sebuah organisasi Islam من yang terkenal sangat eksis dengan dakwahnya. Meskipun secara zohirnya keterlibatanku dalam dakwah ini belum seberapa. Dalam keseharianku, وحشتي aku menjalani rutinitas sebagai seorang pedagang kecil-kecilan. Namun alhamdulillah, usaha itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku dan sedikitnya dapat memberi kontribusi pada dakwah dinullah. Sementara istriku Salma, ia dikenal sebagai aktivis tulen yang sejak masa gadisnya dia persembahkan hidupnya untuk dakwah ini. Salma dalam tataran organisasi adalah seorang pengurus aktif organisasi, كل sehingga seperti aktivitas pada umumnya, حول yang lain dengan agenda yang lain lagi, dan begitu seterusnya hingga ku jemput dia malam harinya lagi. Setelah tuntas segala rutinitasnya, ضاء kami menikmati semua itu hingga akhirnya ketika memasuki 3 bulan pasca pernikahan kami, waktu jualah yang mengantarkan aku pada sebuah kenyataan دليل bahwa sebenarnya aku merindukan kebersamaan dengan istriku, makan bersamanya, ngobrol bersamanya, dan menjalani kehidupan normal di mana meskipun di tengah kesibukan yang padat, tetapi masing-masing masih dapat menyisihkan waktu untuk menjalani kebersamaan itu, walau hanya sebatas makan siang atau apa saja.
Dan untuk mewujudkan semua itu, شقي aku mulai mengurangi aktivitas bisnisku dan mengamanahkan kepada orang lain yang tentunya orang kepercayaanku untuk mengelola bisnis kecil-kecilan itu. Dengan harapan يا agar Salma juga dapat sedikit saja mengurangi aktivitasnya dan menyisihkan waktunya untukku. Tetapi kenyataan tidak kunjung datang. لا تدعني Di berbagai situasi, aku selalu mengangkat masalah ini dengan gaya bahasa yang mesra dan romantis. Khususnya pada saat ada alasan-alasan yang cukup kuat dan masuk akal. نورك Namun selalu ada saja alasannya untuk menolak. نورك فجر Alasan-alasan yang dibuat-buat, yang mengandung nilai-nilai motivasi untuk selalu giat berdakwah. طريق الجنة Tapi ternyata Salma selalu punya alasan untuk berkilah, yang membuat aku akhirnya hanya bisa terpaku dalam diam. حاضرا في وحشتي أو فرحتي Tetapi meski demikian, aku selalu tak bosan-bosannya untuk mengingatkan dia akan keinginanku tersebut. Jujur, tidak ada sedikit pun niatku untuk membatasi ruang lingkup Salma dalam dakwah ini. Aku bahkan bangga padanya karena begitu memiliki giroh yang besar untuk perjuangan ini. Tetapi, salahkah juga aku bila sebagai seorang suami menginginkan sedikit waktu darinya untuk sekedar berbagi atau makan siang sekali saja? شراب خاص Sebab menanti waktu datangnya malam pun Salma sepertinya tidak maksimal memberi waktu untukku. Dan aku tidak dapat memprotes hal tersebut. Sebab memang jelas nampak keletihan di wajahnya bila sudah kembali ke rumah pada malam hari. Aku bahkan kadang merasa kasihan melihat istriku selalu pulang dalam keadaan letih. Selain dirinya, aku juga mengkhawatirkan janin yang ada dalam kandungannya, yang baru memasuki usia 3 bulanan. Janin yang kelahirannya sangat kami harapkan. Pendengar Nurani yang budiman, jujur kadang aku merasa sedih sendiri bila menyadari kenyataan ini. Bahkan aku merasa bahwa apakah perasaanku ini akibat dari tidak adanya kesibukan dalam dakwah ini, sehingga aku tidak bisa merasai apa yang dirasakan oleh istriku. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku bila sikapku ini berlebihan. Aku hanya ingin merasakan manisnya diperhatikan oleh istri tercinta. Saat dimana sarapan pagi, siang dan malamku disiapkan. Ketika aku membutuhkannya, dia selalu ada. Tetapi apa yang kurasakan saat ini? Setiap hari, semenjak 2 pekan setelah menikah, dan dia kembali terjun dalam aktivitasnya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak pernah lagi aku rasakan. Di mana sarapan pagiku harus kusiapkan sendiri. Bahkan kadang terpaksa sarapan pagi di luar, sehabis mengantarnya ke tempat aktivitasnya. Begitu juga dengan makan siang dan malamku. Aku sebetulnya berusaha untuk tidak memprotes akan semua ini. Tetapi hatiku merasa sangat hambar sekali. Aku merasa seolah belum menikah dengan siapapun. Aku juga merasa sepertinya aku tidak beristri. Dan paling parah lagi, yang aku rasakan sepertinya aku hanyalah tukang ojek yang selalu siap siaga mengantarnya kemana saja yang dia mau. Oh, apakah ini sudah merupakan keluhan dan protes dariku? Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku bila tidak sabar menghadapi situasi ini. يا شقيق الروح مني Pendengar Nurani yang budiman, akhirnya di suatu sore yang cukup mendung, sebuah kejadian naas yang tidak pernah aku harapkan menimpa istriku. يا Tak kala aku sedang membenahi atap rumah bagian belakang yang sering bocor bila hujan tiba.
Aku tersentak sangat kaget saat mendengarkan kabar via telepon dari seorang ahwat teman istriku إني لا تدع yang mengabari bahwa istriku sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan hebat يا شاقي dan dokter tidak dapat menyelamatkan kandungannya. Saat mendengar kabar itu aku sangat syok. Tulang-tulangku kurasakan seolah tidak nyambung lagi. Jujur, meskipun belum lama hidup bersamaku sebagai seorang istri, meskipun waktunya hampir-hampir tidak ada buatku setiap harinya, tetapi aku sangat mencintainya. Aku sangat menyayangi istriku. Dengan perasaan tidak menentu, aku berusaha menguatkan hatiku dan segera bergegas ke rumah sakit di mana istriku dirawat. Aku berusaha membuang jauh-jauh kesedihanku agar pada saat di depan istriku nanti, dia tidak akan bertambah sedih saat melihatku bersedih karena kejadian ini. Ya Allah, aku tahu ini adalah ujian buat kami. Sabarkanlah kami, ya Allah. Pendengar nurani yang baik, dengan perasaan sedih yang aku sembunyikan dari wajahku, akhirnya aku tiba di rumah sakit di mana istriku dirawat. Dokter melarangku untuk mengajaknya ngobrol banyak karena kondisinya masih lemah. Namun saat itu istriku dalam keadaan sadar. Perlahan ku buka pintu kamar di mana istriku diinapkan dan dirawat. Kulihat ada ketegaran di matanya, meskipun dengan penuh tatapan sayu akibat kehilangan banyak darah. Saat itu niat hatiku ingin mentakziahnya agar tidak terbawa sedih dengan peristiwa itu. منا سنة Tetapi belum sempat sekata aku ucapkan untuk menghiburnya, tiba-tiba suaranya dengan pelan justru mendahuluiku. حاضرا في وحشتي أو فرحتي. Qadarullah, Kak. Insya Allah ia akan menjadi tabungan bagi kita di akhirat kelak. Dan akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Sungguh saat ini Allah sedang menguji kita. Dan insya Allah ini akan menjadi penyemangat buat anak untuk lebih giat lagi dalam menolong agama Allah. Ujarnya dalam kelemahannya. Naam, Dek. Kita harus pasrahkan segalanya kepada Allah. Kakak nggak apa-apa kok. Insya Allah, Allah akan memberikan kita lagi penggantinya di hari esok. Setelah aku mengomentari ungkapan istriku, صدق مودتي tapi kakak harap إن صفى adik mengambil pelajaran dari peristiwa ini. عيشي فما Agama memang membutuhkan orang-orang seperti adik. ثروا Tetapi afwan, kita juga harus memberikan waktu buat diri kita sendiri. في شدتي Paling enggak, pada saat-saat dalam kondisi kita yang tidak memungkinkan, sehingga kejadian ini tidak perlu terjadi. من دون الورى Bukan kakak menyesali ini semua, مخلص لي tetapi kakak harap في صحبة bila Allah memberikan kita penggantinya, adik bisa sedikit saja mengurangi kegiatan adik, agar amanah yang diberikan pada kita kelak في الله juga bisa terjaga dengan baik insya Allah. Tambahku lagi, وجهك الوضاء ألفيت به jadi kakak menyalahkan anak dalam hal ini? Kakak harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. كي نمضي Jadi kita tidak perlu menyalahkan keadaan, Kak. Lagi pula kita sudah cukup berusaha untuk menjaga amanah ini, bukan? Tetapi ternyata Allah berkehendak lain yang tidak pernah kita harapkan bersama. حياتي Jadi Ana harap kita bisa dengan lapang pun menerima semua ini. عونا يوجد Tegas istriku dengan nada agak sedikit bergetar. Dan aku tahu argumen itu keluar bersama luapan emosinya. Entahlah, mungkin dia tersinggung dengan perkataanku. Mendengar semua itu aku hanya bisa mengangguk saja والضاء agar masalahnya tidak diperpanjang lagi. به Aku pun tahu tabiat istri yang tidak bisa ditentang kalau urusan dakwah. Aku berusaha menekan perasaanku
Aku pun menyadari bahwa kapasitas ilmu syar'i yang aku miliki tidak sebanding dengan istriku. Sehingga kalau bicara soal agama, aku masih selalu kalah argumen dengannya. Bila pada kondisi-kondisi tertentu aku menasihatinya atas sesuatu yang aku rasakan mengganjal di hatiku. يا شاقي Pendengar Nuran yang baik, مني waktu terus bergulir tanpa kompromi. Dan peristiwa yang menimpa keluargaku tersebut seolah tidak memberi bekas pada istriku. Semangatnya untuk berdakwah begitu gigihnya. Semua berjalan seperti biasanya tanpa ada perubahan sedikit pun. Kesibukannya tetap masih sama. يا Begitu juga dengan volume perhatiannya padaku. Semua masih sama. Yang berubah hanyalah hari, bulan, dan tahun terus berganti. يا شقيق Aku sendiri jujur mulai merasa jenuh dengan semua ini. أخي Apalagi berbagai argumenku, ضياء berbagai permintaanku tak satu pun dipenuhi oleh istriku. يا أخي Bahkan yang membuat aku sangat kecewa. يا أخي Saking sibuknya dia dalam mengurus masalah umat. 3 kali akhirnya kami harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan momongan. Cabang bayi hasil cinta kami yang begitu aku harapkan hanya bisa bertahan seumur jagung dalam rahimnya. Meskipun aku tahu ini adalah qadarullah, tetapi aku sangat kecewa. Ya, aku sangat kecewa dengan semua ini. Karena istriku tidak pernah mau mengerti dengan segala harapan yang ada di dalam hatiku. حولي Mungkin bila ia tidak memasak dan menyiapkan makanan untukku, مالك mungkin tak jadi soal bagiku. فأنا Mungkin dia tidak pernah punya waktu sedikit pun untukku, بي juga tidak masalah. وبدل Tetapi bila ia juga seolah tidak menghiraukan kesehatannya dan cabang bayinya, inilah yang membuat aku sangat kecewa. Apalagi usia pernikahan kami telah memasuki tahun kelima dan tidak ada sedikit pun perubahan yang aku lihat darinya. Tangisan bayi mungil yang begitu aku sangat inginkan hadir meramaikan suasana keluarga kami pun hanya tinggal khayalan semata. Sebab gugurnya janin ketiga kalinya yang ada di rahimnya akhirnya membuat dokter memvonis bahwa istriku hanya memiliki kemungkinan kecil untuk hamil lagi. Rasanya aku ingin menangis saat itu. Aku sangat sedih dan sangat kecewa. Tetapi aku berusaha menguatkan hatiku. Sebab aku adalah lelaki. Aku malu terlihat cengeng di hadapan istriku. Tetapi untuk menasihati dan mengingatkannya rasanya aku telah letih. Sebab aku tahu persis istriku memiliki tabiatnya yang keras. Aku juga jenuh beradu argumen dengannya. Pendengar Nuran yang baik. Hingga suatu hari, tepatnya bulan Januari 2010 kemarin, saat aku melebarkan sayap bisnisku ke sebuah kota kecil di Palopo, Sulawesi Selatan. Akhirnya, kuputuskan untuk menikah lagi di sana. Dengan tidak menyembunyikan identitas dan statusku yang masih beristri. Dan dengan menyampaikan alasan-alasanku untuk menikah lagi. Akhirnya ada seorang temanku di Palopo mencarikan aku seorang wanita yang bersedia menerima aku apa adanya. Menerimaku dengan segala kekurangan yang aku miliki. Dan alhamdulillah, gadis ini termasuk salah seorang kader sebuah organisasi Islam yang ada di daerahnya. Namun sebelum aku menghitbah gadis tersebut, aku menyurati istriku dan menyampaikan niatku untuk menikah lagi. Surat itu kukirimkan melalui jasa pengiriman kilat. Hingga hanya dalam hitungan hari saja. Alhamdulillah surat itu telah sampai pada istriku. Dan inilah isi suratku untuk sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatmu wahai aktivis dakwah sejati.
Sebelumnya kakak minta maaf, Dek. Apabila isi surat ini mengejutkanmu. Tapi kakak yakin bahwa kau adalah wanita tegar yang mampu menepis apapun dan pantang bersedih, apalagi sampai mengeluarkan air mata. Seperti ketegaranmu yang begitu tabah kehilangan 3 calon bayi kita. Kakak juga yakin bahwa isi surat ini tidak terlalu penting bagimu. Seperti halnya tidak pentingnya kehadiran kakak dalam hidupmu. Tapi satu hal yang ingin kakak sampaikan padamu, Dek. Bahwa semua ini berarti buat kakak, meskipun tidak buatmu. Dan bahwa semua ini teramat sangat penting buat kakak. Karena isi surat ini menyangkut kebahagiaan kakak. Jujur, kakak tidak mengklaim, Dek, bahwa kakak tidak bahagia denganmu. Tetapi kakak hanya merasa bahwa kakak tidak bisa membahagiakanmu. Sebab setiap hari kakak selalu memprotes aktivitasmu. Kakak selalu mempersoalkan perhatianmu yang kurang buat kakak. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي. Dan kau tahu, Dek, يا شقيق jujur sedih rasanya hati ini saat harus selalu bertengkar denganmu setiap hari. يا ضياء قلبي Sebab saat itu terjadi, يا أخي kakak merasa seolah seperti lelaki jahat yang selalu mengekang kebebasanmu. يا Olehnya, أخي untuk menghindari semua itu lagi, kakak hanya ingin menyampaikan padamu, Dek, لا تدعني bahwa insya Allah pada hari Ahad 24 Januari nanti, يا شقيق kakak akan menikah lagi. Kakak akan menikah lagi. يا ضياء Dan Alhamdulillah, ada seorang wanita yang juga seorang akhwat yang mau menerima kakak apa adanya. Insya Allah setelah ini, kakak tidak akan meminta apa-apa lagi darimu, Dek. حولي Kakak tidak akan mempersoalkan perhatianmu lagi. ولا Kakak juga tidak akan mempersoalkan waktumu lagi. Dan paling penting, فأنا sudah ada seorang wanita yang mau memahami kakak, دربي yang mau menyiapkan sarapan pagi buat kakak, ظل makan siang dan makan malam kakak, dan mau memperhatikan keluarganya tanpa mengenyampingkan urusan umat. نورك Insya Allah, فجر meskipun kakak tidak mampu menyamai adilnya Rasulullah dalam memperlakukan istri-istrinya, بصرت طريق tapi insya Allah kakak akan selalu berusaha untuk bersikap adil pada kalian berdua. Kakak yakin, sebagai aktivis dakwah sejati, kamu memahami semua ini. Bahkan semua ini insya Allah akan membantumu, Dek, الناس النوم untuk lebih fokus pada kegiatan-kegiatanmu dan juga urusan-urusan dakwahmu. Karena tidak akan ada lagi protes dari kakak. حاضر Sekian dulu surat dari kakak. شتي أوفى Semoga adik sayang mau memahaminya dan bisa bijaksana dalam menyikapinya. Wassalam. Suamimu selamat. يا شقيق الروح Pendengar Nuran yang budiman, aku tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Sebab sesampainya surat itu hingga hari H pernikahanku, Salma tidak menghubungiku sama sekali. Dan mengenai hal pernikahanku yang kedua itu pun, kedua orang tuaku dan keluarga Salma ku kabari. حولي Ku sampaikan dengan bijak segala penyebab dan alasan-alasanku. سراب Aku sampaikan pula pada mereka bahwa aku tidak berniat menceraikan Salma. يا Dan mereka memahaminya. Dan Alhamdulillah, بي saat ini, وصدق di akhir tahun 2010, di dalam rahim istriku telah tumbuh benih-benih cinta kami, yang saat ini telah berusia 8 bulan. فما Sebab 4 bulan setelah pernikahan kami itu, فما Allah mengaruniakan pada kami amanah besar, yakni calon buah hati kami tercinta. أينهم في Sementara untuk urusan nafkah, aku berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan keduanya, baik nafkah lahirnya maupun batin mereka. دون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مخلص لي يا أخي في صحبة